Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A? Alhamdulillah Luar biasa. Tetap semangat. Terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini nak? Oke, alhamdulillah. Artinya anak-anak dan kita semua pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ya belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak minta tolong ketua kelas, silakan pimpin ke depan. Sini, oke. Yang lain ya ikuti apa perintah dari ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jihan, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan untuk duduk kembali. Ya. Oke anak-anak, sudah siap belajar apa belum? Iya.
biar anak-anak semangat ya, kita tepuk ceria terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat belum? Masih ingat tepuk ceria? Ayo, siap ya? Untuk tepuk ceria sambil berdiri. Ayo, berdiri dulu ya. Semangat-semangat ya, biar materi yang disampaikan pada hari ini bisa diserap oleh anak-anak dengan baik. Pasti harus semangat. Oke, tepuk ceria dimulai ya. Tepuk satu, ulang ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Sekali lagi ya. Kalau Bapak ajak bisa? Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Nah, oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan anak-anak duduk kembali. Ya. Oke. Sebelum kita mulai ya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah bagaimana anak-anak mengetahui apa itu pengertian atau definisi dari berpikir komputasional. Itu yang pertama ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah bagaimana anak-anak mengetahui dan memahami 4 prinsip ya dalam berpikir komputasional ya. Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Erina, oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, tepuk tangan. Si Erina masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Tepuk tangan untuk Erina ya. Benar. Minggu belakang kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Dan hari ini kita akan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial, tapi topiknya lebih kepada berpikir komputasional ya. Oke. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak menyaksikan terlebih dahulu. Bapak ada sebuah video ya, animasi terkait materi kita pada hari ini atau animasi berpikir komputasional. Simak ya. Silakan diperhatikan, disimak video. Liburan ya. ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Masih lanjut videonya ya, silakan disimak sampai akhir. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya,
Terus Radeva kamu pel lantai dan Radia beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Thank you for watching ya. Oke anak-anak, jadi mereka tadi dalam video ya, dalam video tadi mereka itu kemana ya? Berlibur. Kemudian sambil berlibur ya, mereka berlibur sambil belajar bagaimana berpikir komputasional. Mungkin anak-anak masih bingung apa itu berpikir komputasional. Tadi Bapak perlihatkan video biar anak memahami apa ya, walaupun sedikit belum penjelasan materi dari Bapak ya. Ini Bapak jelaskan materi berpikir komputasional ya. Nah, apa itu berpikir komputasional ya? Berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan berpikir seperti layaknya komputer, ya. Jadi kita sebagai manusia harus lebih pintar lagi, ya. Karena komputer adalah buatan manusia. Artinya kita tidak, walaupun komputer itu pintar, kita tidak boleh kita harus lebih pintar lagi daripada komputer, karena kita adalah ciptaan Allah ya. Kemudian dalam berpikir komputasional terdapat 4 prinsip utama ya. Tadi sebenarnya di dalam video terdapat dijelaskan ya, ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Iya, yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Tadi dalam video tadi mereka bermain ya ke rumah nenek. Kemudian di sana di rumah nenek itu apa tadi? Apa yang mereka kotor? Saya jawab kotor tadi. Oke, Jihan, benar, jawab Jihan ya. Jadi rumah neneknya kotor. Mereka menggunakan prinsip dekomposisi atau pemecahan masalah. Bagaimana rumah nenek yang kotor bisa menjadi bersih? Ada yang tahu? Apa tadi? Nah, tepuk tangan buat Seri. Nah, kata Seri katanya mereka katanya berbagi tugas, ya. Jadi ada rumah nenek tadi kotor, ada yang menyapu,
ya, ada yang ngepel, ada yang mungkin merapikan, ya, yang lain-lain, sehingga yang besar tadi atau yang kotor tadi menjadi bersih. Paham? Itu adalah prinsip dari dekomposisi atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, ya. Pengenalan pola seperti ini. Nah, kalau di dalam video tadi masih ingat? Hah? Ketika mereka pergi ke sungai, ya, mereka ke sungai jadi kan, kemudian mereka memancing. Nah, ketika mereka memancing tadi, kira-kira mereka kalau banyak ikan itu di daerah yang mana? Di bawah pohon. Jadi banyak ikan-ikan itu berkumpul di bawah pohon. Jadi itu termasuk apa? Pengenalan pola, ya. Selain itu, misal anak-anak dari rumah mau berangkat ke sekolah, ya, dari rumah mau berangkat ke sekolah. Ada beberapa jalan, ya, situasi yang ini bagaimana kita bisa sampai ke sekolah, jalan yang bisa kita lalui. Kira-kira anak akan melalui jalan yang macet, jalan yang yang tidak macet. Nah, pasti anak-anak harus mengenal dulu, tahu kan? Oh, kira-kira kalau kita lewat simpang 4 air paut, ya, ada lampu merah, pasti nantinya bakalan macet. Artinya anak-anak harus memilih jalan yang tidak macet. Itu termasuk pengenalan pola. Selain itu ada pengenalan pola matematika, anak, ya. Jadi matematika, misal di sini ada, ya. Matematika itu misal ada baju, ya, baju berwarna merah, ya. Kemudian ada rok, gambar roknya berwarna hijau, misal, ya. Jadi baju berwarna merah, rok berwarna hijau. Kemudian apa lagi? Ada yang pola angka, ya, pola angka seperti misal meja itu angkanya 4 atau kodenya 4. Kemudian kursi, ya, kursi misal kodenya 5. Jadi meja ditambah kursi sama dengan berapa? 9, kata si Erina. Betul tidak? Betul. Karena apa? Meja tadi adalah 4, kemudian kursi angka 5. Setelah dijumlah, maka diperolehlah 9. Paham? Itu untuk pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraction atau abstraksi, ya. Apa itu abstraksi? Lihat sini, ya. Ini dekomposisi. Ini contoh lain dari dekomposisi, nak, ya, pemecahan masalah tadi. Ini contoh lain. Misal kita akan merayakan ulang tahun. Jadi kalau kita mau merayakan ulang tahun, apa-apa yang perlu kita persiapkan? Ada kebutuhan balon, kemudian kue ulang tahun pasti itu, ya. Kemudian hiasan, ya, biar apa? Ya, topi ulang tahun. Nah, itu termasuk dari dekomposisi. Dan masih banyak lain contoh-contoh yang lain, Mas Bapak, ya, dari dekomposisi. Ini pengenalan pola tadi, ya. Ini ada contoh lain pengenalan pola, nak, bisa yang di bawah lengkapilah pola bentuk 2D, ya. Kalau lingkaran warna apa itu? Hijau. Kemudian di sebelahnya itu apa? Bentuk apa itu, nak? Persegi. Perseginya warna apa? Merah. Kemudian gambar di sebelahnya? Segitiga. Warna apa? Biru. Kemudian lanjut lagi, lingkaran berwarna hijau.
Kemudian setelah lingkaran persegi berwarna merah. Siapa yang tahu di samping warna merah atau di samping persegi itu kira-kira apa ya? Apa? Segitiga. Benar tidak? Benar tidak? Benar ya. Jadi benar, di samping apa persegi itu adalah segitiga dan tepatnya diwarnai warna apa? Biru. Itu pengenalan pola. Kita lanjut ya. Ini ya, abstraksi. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan ya, dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Tadi dalam video yang Bapak tampilkan, ada yang tahu kira-kira bagian abstraksinya tadi yang mana? Apa? Gila? Di bagian mengambil mangga. Mengambil mangga, kira-kira betul? Hah? Iya. Jadi kalau ada pohon mangga tadi ya. Jadi kalau ada beberapa macam tadi ya, ada beberapa pohon mangga. Jadi untuk apa kita ke pohon mangga yang tidak berbuah? Pastinya kita akan langsung ke tujuan. Kemana? Pohon mangga yang buahnya sudah bisa kita ambil, kita petik. Jadi ke situ. Jadi kita langsung ke yang relevan ya. Paham ya? Dan buah mangganya tadi diapakan ya setelah ini. Lanjut ya. Prinsip yang keempat, berpikir algoritmik ya. Berpikir algoritmik adalah apa itu? Baca sama-sama. Menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kalau di situ ada contoh di situ ya, bagaimana cara membuat kopi, boleh bagaimana cara membuat atau memasak mie goreng, atau bagaimana cara membuat teh langkah-langkah satu persatu. Langkah pertama apa yang perlu kita siapkan, kemudian selanjutnya sampai dengan langkah yang terakhir. Jadi berpikir algoritmik adalah menggunakan apa tadi? Berpikir menyusun sesuai dengan langkah-langkah ya, atau instruksi ataupun prosedur tertentu. Itu nak ya. Jadi demikian ada 4 tadi ya prinsip dari berpikir komputasional. Oke, biar anak-anak semangat, Bapak ada sebuah game ya yang bisa nanti Bapak contohkan satu dulu ya. Ini nama game ini permainan blok mie atau teka-teki. Coba dari gambar yang di depan ya, itu ada gambar hewan. Ada gambar apa di situ? Ada gambar kucing, ada gambar siput, kemudian ada gambar lebah, kemudian ada di sebelahnya itu yang kecil-kecil itu apa? Itu apa? Siapa yang jawab tadi? Ya, apa dia? Kucing. Oh, kucing, bukan, yang satunya lagi. Ciri-ciri, benar kata Kia. Ada ciri-ciri, ada bulu, kemudian mamalia, kemudian juga ada kumis. Nah, di sini coba Bapak contohkan. Kira-kira yang mau Bapak selesaikan yang mana? Kucing, siput, lebah, atau bebek?
Lebah. Nah, di sini Bapak contohkan lebah. Ini ada warna hijau ya, lebah. Nah, kira-kira mana lebah? Di mana lebah? Ini lebah kan? Kita tarik ke gambar lebah. Nah, kemudian lebah memiliki kaki berapa? Ini ada pilih. Kita pilih ya kaki lebah berapa nak? Ayo kaki lebah. Nah, lanjut. Ya, ciri-ciri lebah. Ada yang tahu? Apa ciri lebah? Madu. Oke, apa yang madu itu nak? Madu ini apanya? Makanannya. Gitu. Lanjut ciri-ciri lebah yang kedua. Hah? Iya, penyengat. Jadi jangan dekat-dekat dengan lebah. Nanti anak-anak disengat. Kira-kira seperti itu. Ada yang bisa? Ada yang bisa maju ke depan? Coba Oke, Zara maju ke depan. Zara pilih apa? Maju ke depan ya. Pilih seperti perintah Bapak. Silakan pilih salah satu di situ ya. Dan susun sesuai dengan urutan atau ciri-ciri yang sebenarnya yang benar ya. Ayo, pilih apa Zara? Pilih siput caranya ya. Ayo lanjut. Bisa? Oke, ditarik. Biar anak-anak yang lain di ini ya. Oke, benar? Kira-kira sesuai dengan tulisan? Benar. Kemana tadi? Kemana nak? Lanjut ke kaki. Kakinya berapa? Benar? 0. Oke, 0. Oke, sudah. Lanjut. Ciri-ciri siput yang pertama. Ini apa? Ini, Bapak bantu ya. Ini ya. Apa itu? Oke, lendir. Ciri yang kedua. Hah? Oke, tempurung. Kita lihat. Oke, sedikit lagi. Oke, benar atau salah? Benar. Kita tepuk salut dulu buat si Zara. Silakan anak-anak berdiri. Ya. Coba ya. Tepuk salut. Jempol jempol kiri, jempol dua jempol. Salut. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Zara. Ada yang mau mencontohkan yang lain? Satu kali lagi ya. Satu kali lagi, siapa yang mau mencontohkan? Hah? Oke, boleh si ini. Siapa namanya? Oh iya, Anipa. Ya Anipa, jadi kabel. Anipa pilih apa? Oke, kucing. Kucing. Pilih kakinya. Berapa kaki kucing? 4, benar. Ciri-ciri kucing. Anak-anak yang lain boleh duduk kembali. Makasih ya. Lanjut. Coba anak-anak lihat dulu jawaban si Hanifah. Kira-kira sudah benar belum? Kucing. Coba sebutkan. Kucing. Kaki memiliki 4. Oke, kaki 4. Ciri-cirinya yang pertama. Bulu mamalia. Oke, bulu mamalia. Kemudian memiliki kumis. Tepuk tangan buat Hanifah. Hanifah silakan duduk kembali. Ya. Oke, kita lanjut nak. Kira-kira kalau Bapak kasih tugas sudah bisa mengerjakan belum? Bisa. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mengasih tugas ya kelompok. Ini sudah dulu sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, yang di belakang kelompok 4. Baik, masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Ya, sini, ya, ini maju ke depan. Ini ada apa ya? Satu saja, satu kelompok 1 orang saja ya. Ini
ya. Oke. Ini kelompok berapa? Ini kelompok si Erina, silakan duduk, sudah dapat ya. Kemudian ini kelompok Eri, silakan duduk ya. Nah, coba anak-anak lihat di situ ya. Nah, untuk kelompok 1 ya, di sini Bapak kasih apa itu nak? Ada tugas kan? Nah, silakan kerjakan sesuai dengan apa? Instruksi ya. Nah, sesuai dengan instruksi yang diperintahkan ya. Ya, ditulis ya. Boleh dicoret pakai pena boleh ya. Oke, pena boleh ya. Oke, bagi kelompok yang sudah selesai, yang pertama silakan angkat tangan ya. Dan nantinya ya anak-anak presentasikan hasil dari tugas kelompok kalian. Lihat ayat sesuai dengan gambar ya, mengisi sesuai dengan gambar, jangan sampai ada yang salah. Ini mencocokkan ya. Jadi silakan pilih gambar yang sesuai gitu ya. Pasangkanlah ya. Oke, untuk yang kelompok yang boleh silakan. Yang sudah kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan boleh ya. Silakan. Kelompok mana nih yang mau maju? Kelompok berapa? Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Oke. Ini hasil dari kelompok 4 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 nak. Iya, kelompok 4 bisa selesaikan tugas apa? Dengan cepat sendiri. Bareng sama siapa? Oke, mau bareng sama kelompok. Oh, menyelesaikannya barengan kelompok. Ya. Oke, boleh dia perkenalan diri dulu. Yang lain tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari hasil kerja ini. Ya. Mencocokkan warna, menghubungkan gambar dengan warna yang sesuai. Yang ini yang gambar pertama sama dengan ini, soalnya warnanya sama dan gambarnya juga sama. Oke, ini contoh yang pertama ya. Bapak cek dulu ya. Kita cek dulu hasil dari kelompok berapa tadi? Iya, kelompok 4 ya. Bapak cek ya. Oke, yang pertama dia atap lampu warna hijau, kemudian dindingnya warna apa? Oranye dan rodanya warna kuning. Benar nggak ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Kira-kira yang dijawab oleh kelompok 4 ini termasuk yang mana ini tadi? 4 prinsip tadi termasuk prinsip apa? Prinsip apa? Iya, pola atau pengenalan pola. Lanjut ya. Kelompok kelompok kedua dulu. Silakan maju ke depan. Boleh sendiri, boleh berdua. Boleh mau memperkenalkan diri, nama-nama temannya boleh ya. Oke, dari kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tugas kami coding matematika. Oke,
Jadi matematika. Gambar pertama penjumlahan ember tambah payung. Ember di sini 2 dan payung 1. Jadi penjumlahannya 2 tambah 1 sama dengan 3. Bisa diulangi lagi sih, Elina? Ya. Payung berapa? Payung berapa? Ember 2 Oke, ember 2 ya. Lanjut. tambah payung 1. Ditambah payung 1 kodenya ya. Jadi berapa? 2 tambah 1 Sama dengan 3. Tepuk tangan dulu nak. Benar kelompoknya ya. Selesai. Sampai di bawah. Nanti Bapak cek ya. Untuk yang di bawah nanti Bapak cek. Lanjut. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 1 boleh. Kenalan dulu ya dari kelompok 1. Yang lain tolong disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang Dikit-dikit. Ayo, lanjut. kami akan menjelaskan tentang kode penjumlahan. Kode penjumlahan ya. Jadi di sini ada baju warna biru. Biru itu sama dengan 1, kalau kuning sama dengan 4. Biru sama dengan berapa? 1. Kemudian baju kuning sama dengan 1, baju kuning sama dengan 4. 4. Baju hijau sama dengan 2. 2. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi oke, benar jawabannya 7 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Iya, kelompok 1. Ayo kelompok yang terakhir, kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, tolong yang lain simak kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ya. Di sini kami akan menjelaskan dengan kode warna bangun datar. Oke, kode warna bangun datar. Di sini kami mencocokkan gambar Ya. rumah. Gambar apa? Rumah. Oh, gambar sebuah bangunan rumah ya. Ya. Jadi di sini bangunan rumah nomor 1 lalu dicocokkan dengan gabungan acakan rumah nomor 2. Oke, lanjut. Oke, itu benar. Benar ya. Lanjut, yang nomor 1, nomor 2 sudah benar, nomor 3 sekarang. Coba cek yang nomor 3 ya, rumah biru. Rumah biru Oke. dicocokkan dengan acakan rumah ungu. Iya, ada atap warna ungu, benar. Lanjut di bawah nomor 4. Nomor 4, rumah krim atau kuning dicocokkan dengan rumah yang berwarna 1, 2, 3, 4 ya. ungu. Iya. Terus yang di bawah sekali ini Bapak cek salah ya. Yang di bawah itu kan rumahnya atapnya warna hijau, tapi dijawab dengan atap berwarna merah ya. Tidak apa-apa, nanti ada salah satu dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ada satu yang salah dalam mencocokkan. Berarti kelompok 3 ada kesalahan satu. Belum harus kita dalam mengerjakan soal harus fokus ya. Bisa kita tepuk fokus dulu ya. Ayo coba tepuk fokus, melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam ya. Silakan duduk untuk kelompok 3 ya. Baik anak-anak, ada yang bisa satu lagi ya, tugas dari Bapak. Coba siapa tahu di sini tadi pengenalan pola, semua pengenalan pola. Nah ini Bapak mau minta satu, silakan anak-anak ore ya, buat sebuah catatan tentang algoritma. Coba silakan diore-ore dulu algoritma tadi yang ada langkah-langkah ya. Boleh cara memasak nasi goreng, boleh langkah-langkah atau alat bahan yang perlu anak-anak siapkan dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir.
Ada yang sudah siap? Sudah siap? Kelompok berapa itu? Kayaknya kelompok 4 ini apa? Cepat terus ya dalam menyelesaikan tugas. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kelompok 4 lagi. Silakan maju ke depan. Boleh berdua. Kira-kira mau buat algoritma tentang apa ya? Silakan yang lain dengarkan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan algoritma cara membuat atau memasak mie goreng. 1. Siapkan air dan panci lalu didihkan air. 2. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih dan tunggu hingga matang. Oke, lanjut. 3. Tiriskan mie lalu campurkan dengan bumbu yang tersedia. Oke, lanjut. 4. Aduk hingga rata, mie siap disajikan. Kira-kira benar atau salah? Benar sekali. Sekali lagi tepuk salut buat kelompok 4 ya. Oke, tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Oke, anak-anak, kira-kira semangat, senang belajar hari ini? Senang belajar hari ini anak-anak? Senang. Nanti kita belajar lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum Bapak tutup, kira-kira apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan, ada yang berani untuk memberi. Oke, boleh, Akila. Oke, Akila ya. Simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Sina, geser sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan kesimpulan materi hari ini. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ya, oke. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Tadi katanya kemampuan berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, masih ingat ada 4 prinsip tadi? Apa yang prinsip yang pertama? Apa tadi? Dekomposisi. Kemudian yang kedua, pengenalan apa? Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir tadi, algoritma. Oke, tepuk tangan untuk Akila dan kita semua. Ya, silakan dulu Akila. Oke, baiklah anak-anak ya. Ini Akila. Ya. Oke. Sekarang silakan anak-anak bersiap-siap dulu ya. Karena waktu kita sudah hampir habis. Silakan masukkan barang-barangnya ke dalam tas ya. Dan kita akan bersiap-siap untuk berdoa. Dan anak-anak di rumah jangan lupa ya, anak-anak pelajari ya materi kita selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Ayo, sebelum kita pulang, mari kita berdoa kembali ya. Ya. Dan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
latihan. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu nak. Ya, kita pulangnya dari kelompok 1 ya. Cek dulu kalau ada yang 3 ya. Ayo silakan dari kelompok 1. Ayo nak, satu-satu ya, maju ke depan. Ya. Oke. Ya. Lanjut kelompok kedua. Hati di jalan ya. Lanjut kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4.